percaya jemaat Surya Kebenaran yang hadir sore hari ini adalah jemaat yang lebih daripada pemenang. Jemaat yang lebih daripada apa? Pemenang. Meskipun pakai masker, ayo lihat kanan kirinya, tunjuk, katakan kamu lebih daripada pemenang. Kamu lebih daripada pemenang, haleluya. Kamu lebih daripada pemenang, amin. Haleluya. Imani Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun kondisi hari ini, apapun hati kita rasanya Bapak Ibu, percaya bersama Yesus kita lebih dari apa? Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita langsung buka kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Buka Alkitabnya, imani sama-sama, kita baca dengan keras. Satu ayat saja, enggak panjang-panjang. Ya, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Ya, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Kita baca ya. 3, 2, 1. Sebab siapa? Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan apa? Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sama-sama, 1, 2, 3 dengan iman. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang apa? Membangkitkan kekuatan, kasih, ketertiban. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini, ya, Tuhan mau kasih tahu sama kita. Minggu lalu kita udah tahu, waktunya nggak lama lagi. Waktunya sebentar lagi Tuhan mau datang. Sebentar lagi akan terjadi peristiwa-peristiwa yang besar. Dan ini sudah masuk dalam akhir zaman. Ya. Dan dikatakan apa? Kita harus bijaksana. Minggu lalu saya sampaikan firman Tuhan itu. Sore hari ini, bagaimana salah satu sikap bijaksana yang harus kita ambil? Ya. Tuhan kasih tahu sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Katakan sama-sama, roh ketakutan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya kasih tahu, ketakutan itu bukan hal-hal biasa. Ketakutan itu bukan barang biasa. Tapi dikatakan di situ bahwa ketakutan itu adalah apa? Roh. Ketakutan itu adalah apa? Roh. Jelas ya Bapak Ibu ya? Bahwa ketakutan itu bukan barang main-main. Jangan kita berkata, oh aku takut. Oh aku bimbang. Oh aku khawatir. Sore hari ini Tuhan mau tekankan bahwa ketakutan itu bukan hal biasa. Jangan kita anggap, takut, wes ojo takut. Gampang orang ngomong gitu Bapak Ibu. Tetapi Tuhan mau kasih tahu bahwa ketakutan itu bukan hal yang biasa. Ketakutan itu adalah roh. Dan roh itu harus apa? Diperangi. Antara kita menang atau kita kalah. Sore hari ini kalau ada yang punya ketakutan, kalau ada yang punya kekhawatiran dalam hal apapun juga, perangi Bapak Ibu. Kalau enggak diperangi, ujung-ujungnya kita yang apa? Kita kalah. Kalau kita kalah, ya kan? Orang yang dikuasai oleh ketakutan, akhirnya apa? Mentalnya jatuh. Orang yang dikuasai oleh ketakutan, mentalnya jatuh. Kalah sebelum berperang, tidak berani melangkah, depresi. Kalau orang udah depresi ujung-ujungnya bunuh. Awalnya dari apa Bapak Ibu? Takut. Dalam segala hal sore hari ini, Tuhan tidak mau jemaat Surya Kebenaran apa? Takut. Lawan katanya takut itu apa Bapak Ibu? Damai. Katakan 1, 2, 3, damai. Selama ada ketakutan di dalam hati, tidak akan ada yang namanya kedamaian. Kedamaian sama ketakutan itu katanya Kesia seperti Tom and Jerry. Dimanapun tidak akan pernah bisa apa? Bersatu.
seperti air dan minyak. Percaya Bapak Ibu. Selama ada ketakutan di dalam hati, ada kegelisahan di dalam hati, jangan pernah bermimpi di dalam hati ini ada kedamaian. Hari-hari ini setan menebarkan ketakutan dengan berbagai macam cara. Hari ini kita dengar berita, ya kan? Tiba-tiba tadi saya dengar berita dari Bu Romlah, kokoh. Di ujung pandang kok, gereja dibom dengan ekspresinya yang begitu. Gereja dibom, hah? Betulan tak Bu? Saya buka TV, loh betul Bapak Ibu. Ada bom bunuh diri. Kalau orang gak punya iman, kalau orang punya ketakutan dalam hidup, iya kan? Ujung-ujungnya apa? Takut pergi gereja. Secara gak langsung akhirnya apa? Ini minggu-minggu penting loh Bapak Ibu, apalagi buat orang Katolik. Orang Katolik itu kalau buat peristiwa Paskah, itu luar biasa. Ada yang namanya Rabu Abu, ada yang namanya Kamis Putih, ada yang namanya Jumat Agung, gak tahu ada Sabtu apa lagi. Ada yang namanya Minggu Paskah, dan ini adalah minggu sebelum Paskah. Mereka tuh paling menghayati kalau namanya udah hari Paskah itu. Akhirnya apa? Diumumkan, ibadah dari siang sampai nanti malam dibatalkan, diliburkan. Salah? Ya enggak salah Bapak Ibu, wajar. Tapi secara tidak langsung, betul kan? Secara tidak langsung, orang-orang yang hidupnya dipenuhi ketakutan, ditambahin lagi, nggak ada tempat aman toh, pergi gereja pun juga dibom, lebih baik nggak usah pergi gereja. Loh, mereka nggak salah Bapak Ibu untuk meniadakan ibadah demi keamanan, tapi secara tidak langsung, bukan merekanya, setan menebarkan roh ketakutan. Tuh, kamu mau cari di mana? Ya kan? Takut sama COVID nggak pergi gereja, sekarang udah pergi gereja kena bom, sama-sama mati. Takut Bapak Ibu, tapi buat orang yang memang dasarnya nggak suka pergi gereja, ketika gereja diliburkan dia akan berkata, ore, gereja libur. Tapi saya percaya Jemaat Surya Kebenaran ketika bilang gereja libur, tidak ada yang bilang ore, semuanya bilang apa? Aduh kok libur amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang ini saatnya setan menebarkan ketakutan. Sore hari ini apa yang kita takut? Mungkin kita mendengar berita-berita yang enggak baik. Kita dengar besok anak harus bayar uang sekolah. Besok cicilan rumah harus dibayar. Besok cicilan mobil harus dibayar. Mungkin apa yang kita lihat? Wah, ngelihat orang kok habis divaksin. Kok pada, saya ngomong terang-terangan, bukan saya menebarkan ketakutan. Kemarin saya dimarahin Bapak Gembala habis-habisan. Karena saya salah ngomong. Ya kan? Tapi hari ini saya perjelas. Mungkin sekarang kita melihat ketika orang divaksin bukannya tambah baik. Malah melihat apa? Semua pada memberikan info. Habis divaksin kemeng. Habis divaksin meriang. Habis divaksin demam. Karena kita melihat berita-berita itu, timbullah muncul ketakutan. Reaksinya apa? Tidak divaksin. Nanti kita lanjut ngomong masalah vaksin. Akhirnya Bapak Ibu, ketika pendengaran kita dikuasai ketakutan, penglihatan kita dikuasai ketakutan, seakan-akan yang kita takut itu lebih besar daripada siapa? Tuhan. Padahal Tuhan kita lebih besar daripada masalah kita. Amin Bapak Ibu. Sore hari ini Tuhan mau bicara dalam kehidupan kita. Jangan takut, jangan khawatir, karena aku beserta engkau. Karena Tuhan ngomong, aku gak pernah kasih kamu ketakutan. Kamu gak pernah aku kasih roh ketakutan, tapi aku kasih kamu apa? Roh yang memberikan kekuatan. Katakan apa? Kekuatan. Katakan sama-sama, aku kuat. Dalam Yesus, aku kuat. Haleluya. Kita mau belajar Bapak Ibu. Karena itu Tuhan gak mau supaya kita mengalami yang namanya ketakutan. Kita harus menang menghadapi ketakutan. Apa yang Tuhan ajarkan? Yuk kita buka sama-sama di dalam Matius pasal yang ke-14. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-20.
22. Matius 14 ayat yang ke-22, kita baca sampai ayat yang ke-26 dulu. Ya. Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai yang ke-26. Saya bacakan, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus apa? Naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jadi Yesus lagi bersendirian, murid-muridnya lagi apa ya? Lagi bertolak. Sama Yesus disuruh jalan duluan. Ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Dan kemudian apa? Diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka apa? Terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Garis bawahi, murid-murid ketika melihat Yesus, ya kan? Dia kira itu siapa? Hantu. Lalu mereka menjadi takut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat ceritanya, waktu itu murid-murid sama Tuhan Yesus habis pelayanan apa? Memberi makan berapa orang? 5.000 orang. Bapak Ibu, kita kalau baca Alkitab harus jeli. Saya percaya semua di sini nanti akan dipakai jadi pengkhotbah juga. Meski itu sudah nubuatan Bapak Ibu. Semua akan dipakai jadi pengkhotbah. Jangan berkata, oh aku enggak bisa, aku enggak mampu. Mungkin pengkhotbah di Komsel. Mungkin pengkhotbah dengan teman kita sekantor, itu juga pengkhotbah. Mungkin pengkhotbah di kaum muda. Iya kan? Kemarin saya suruh adik saya memberikan tugas adik saya berkhotbah. Biar khotbahnya ya masih kekanak-kanakan sama seperti saya. Tapi dilatih. Ada isinya. Ini kemarin yang dia khotbahkan ini. Biar khotbahnya seperti anak-anak, tapi buktinya Tuhan kepingin jemaat juga belajar firman tentang ini. Iya kan? Tuhan gak peduli siapapun yang menyampaikan, tapi firman-Nya. Dan saya percaya jemaat di tempat ini semua yang akan jadi pengkhotbah. Amin. Makanya kalau baca firman Tuhan harus teliti. Tadi saya gak teliti, tapi ketika saya baca ini saya baru teliti. Oh iya, saya lihat di atasnya. Tadi saya cuma baca ayat yang ke-14, ketika saya lihat atasnya, oh ternyata sebelum kejadian ini Yesus baru sama-sama murid-murid memberi makan 5.000 orang dari apa? 2 roti, 5 roti. Pendeta bisa salah. Nah, itu berarti gak ngantuk kan. Pendeta bisa salah gitu kan ya. Padahal ini baru kasih makan 5 roti 2 ikan dan kasih makan 5.000 orang Bapak Ibu. Berarti itu peristiwa yang apa? Luar biasa. Peristiwa yang penuh dengan mujizat. Mengalami mujizat Tuhan. Mengalami kebesaran Tuhan. Amin. Mereka baru mengalami itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, ketika mereka baru mengalami itu, Yesus itu kalau ngajar gitu loh. Ketika dia habis kasih tunjuk murid-muridnya, kamu tuh jangan takut. Bayangin, 5 roti, 2 ikan, bisa kasih makan 5.000. Saya nggak yakin kalau 5 roti, 2 ikan dikasih makan jemaat Surya Kebenaran cukup. Noldi sendiri kalau makan 5 roti nggak cukup Bapak Ibu. Kalau dia mesti 10 roti. Apalagi kasih Alfred. Makanya dia kalau main keyboard semangat banget. Karena apa? Suplai makanannya besar banget, luar biasa. Gitu kan? Saya nggak yakin kalau jemaat 5 roti 2 ikan itu cukup. Nggak, guyon Bapak Ibu. Biar nggak tegang, kok kelihatan tegang banget semua gini. Ini 5 roti 2 ikan. Kasih makan 5.000 orang. Otomatis mereka udah lihat, Yesusku besar, Yesusku luar biasa. Nah sama Tuhan diizinkan. Yuk, kamu jalan duluan. Loh, biasanya Yesus sama murid-muridnya jalan harus apa? Sama-sama. Tapi kali ini Tuhan izinkan. Kamu jalan duluan ya murid-murid. Aku mau pergi ke atas bukit untuk berdoa. Ketika mereka naik, ini kan mereka kan orang hebat semua Bapak Ibu. Nggak mungkin mereka takut dengan yang namanya apa? Gelombang. Namanya mereka nelah. Bagi mereka gelombang itu biasa. Bagi jemaat Surya Kebenaran masalah itu Tuhan Yesus. Nah itu saya senang kalau kali ini. Wah luar biasa.
Bagi mereka gelombang itu kecil Bapak Ibu. Baca Alkitab mesti jelas. Baca Alkitab pelan-pelan. Saya ajarin, bukan saya merasa lebih hebat. Kalau baca Alkitab harus seperti sapi. Ulang ya. Baca Alkitab harus seperti, loh enggak nurut Bapak Ibu. Tadi pagi Bapak Gembala khotbah, ketika dia berkhotbah diberikan kuasa. Nurut ya, ketika baca Alkitab harus seperti sapi lagi makan. Ya, seperti apa? Nah ini baru benar, pinter coba cari kebenaran ternyata ya. Tadi dibilang seperti sapi enggak mau, sekarang seperti sapi lagi makan baru mau. Kenapa? Coba lihat sapi kalau lagi makan. Pernah lihat sapi makan? Sapi makan sama Andre makan lebih cepat mana? Andre kalau makan, apalagi lihat gulai kambing, sapi kalau lagi makan, betul apa betul? Baca Alkitab ngerti enggak? Ngerti dibaca pelan-pelan Bapak Ibu. Karena ketika kita baca pelan-pelan, kita ngerti pelan-pelan, di sini ada banyak harta yang tersebar. Ini buku kehidupan. Andre ngomong apa sih ini? Ngikuti ya. Dikatakan di situ ayat yang ke-26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Baru mereka saya mau tanya. Ayo, sudah baca, dengar baik-baik ya. Murid-murid takut itu karena gelombang atau karena hantu? Karena apa? Hantu kan? Berarti bukan karena gelombang toh? Kalau gitu jemaat Surya Kebenaran, enggak boleh takut dengan yang namanya gelombang. Apalagi seringkali kita takut itu bukan dengan perkara yang besar-besar. Tak kasih tahu. Tapi seringkali kita takut itu dari perkara yang apa? Kecil. Tapi dari kecil, ingat, ketakutan itu bukan sembarangan. Ketakutan itu adalah apa? Roh. Dari hal yang kecil itu kita biarkan. Lama-lama menjadi apa? Besar. Ketika sudah besar, akhirnya yang lain-lain yang gak ikut-ikut masalah jadi kecampur baur. Akhirnya semakin hari semakin dipenuhi ketakutan. Semakin hari semakin dipenuhi ketakutan. Contohnya, gampang. Kemarin saya sudah infokan, Bapak Gembala mendapatkan akses karena gereja mendapatkan vaksin. Saya mau tanya Bapak Ibu, vaksin itu disuntik sama jarum, jarumnya besar apa kecil? Betul ya? Kemarin saya ngomong sama anak-anak kaum muda, ayo kalian semua besok vaksin tetes. Jadi vaksinnya nanti anak-anak kaum muda nggak disuntik Bapak Ibu, tapi di apa? Tetes. Vaksinnya ditetes, tolong daftar. Saya langsung tanya, anak kaum muda siapa yang malam hari ini mau divaksin? Gak ada yang angkat tangan Bapak Ibu. Terus saya balik tanya, anak-anak kaum muda siapa yang gak mau divaksin? Ada yang angkat tangan? Gak ada yang angkat tangan juga. Ini penyakitnya anak kaum muda. Ditanya sudah makan, angkat tangan gak ada yang angkat tangan. Ditanya belum makan, angkat tangan, juga nggak ada yang angkat tangan. Nggak punya pendirian. Nah itu buan terkelompok. Saya tanya sama mereka, mau divaksin angkat tangan? Nggak ada yang angkat tangan. Nggak mau divaksin, angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan. Saya tanya Tiffany. Tiffany ini kan jelas pemberani Bapak Ibu. Tiff, mau divaksin nggak? Mau kok, tapi ditetes ya. Loh. Mau asal ditetes maksudnya dibuka mulutnya, terus ditetes Bapak Ibu. Dia, saya tanya Atalia, ini kan pemberani ini kan, jagoan dia ini, pendekar. Ata, mau nggak divaksin? Ojoku, disuntik, kalah sama Pak Budi. Pak Budi gini-gini, cabai rawit Bapak Ibu, disuntik berani. Kesia, aku gak divaksin ya. Mana ini vaksin buat aku? Begitu sudah Bapak Gembala bilang, ayo daftar semua vaksin. Aku coba daftar nosekku.
Katanya mirip Bapak Gembala. Penakut juga. Dulu waktu belum ada kesempatan, mana kok aku nggak divaksin-vaksin. Lebih hebat Ibu Romlah. Saya sampai dimarah-marahin. Kok Ibu udah divaksin, kok aku belum divaksin? Kapan? Lebih hebat Bu Nyo. Dari aku kapan divaksin? Saya lihat anak-anak muda di gereja ini, siapa ketua kaum mudanya kok penakut semua. Oh alah, ternyata ketua kaum mudanya juga penakut kalau sama cewek gitu kan ya. Penakut semua. Saya tanya Hendrik ini kan wah, siapa aja kan dilawan sama dia. Drik vaksin Drik. Saya tanya mama, Lulu. Sudah kerja, sudah dapat gaji, udah mau pacaran, tanya divaksin masih tanya mama. Nanti kalau Drik kapan kawin, tanya mama. Ya kan? Loh, ini perkara kecil loh Bapak Ibu, cuma vaksin. Itu belum nanti saya kalau nambahin berita lagi nanti ini, tambah takut Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, murid-murid ini sering kali ya, mereka nggak takut sama badai, tapi mereka takutnya sama hantu. Berapa kali Parno ngomong, kok kapan hari itu saya lihat kok. Dulu dia itu pulang bukan karena 1-2 hal, karena sering kali dia melihat ada orang yang sapu-sapu sendiri malam-malam gitu. Pagi-pagi dia sapu-sapu sendiri. Nah ini kan khotbahnya tentang ketakutan. Jadi saya harus cerita apa adanya Bapak Ibu. Waktu itu dia bilang gini, kok habis ibadah kok ada yang lewat ya putih-putih. Terus kemudian dia datang lagi. Saya doakan kamarnya, saya kasih minyak urapan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tapi tetap muncul Bapak Ibu. Kok apa itu malam-malam kok lewat kok. Makanya dia kalau malam dia gelapkan semua di belakang. Karena apa, kalau ada lampu tuh kadang muncul shoot gitu, itu bagi dia. Tapi bagi saya kan tidak. Anak Tuhan yang dipelihara kan gitu ya. Sama juga dengan murid-murid. Mereka bukan takut dengan hal-hal yang besar. Mereka takut dengan hal-hal yang kecil. Tapi dari kecil itu dibiarkan jadi besar. Apapun Bapak Ibu, masalah kecil, selesaikan. Itu barusan ada berita, seorang pengacara hebat. Saya kagum dengan dia daripada yang satunya, yang dari Medan sama-sama itu. Yang satunya tiba-tiba kasus mau bercerai. Saya percaya itu mulainya dari kecil. Enggak mungkin tiba-tiba dari besar tiba-tiba langsung bercerai. Enggak, pasti dari kecil. Makanya sore hari ini Bapak Ibu, ketakutan sekecil apapun tuh, lawan dalam nama Yesus. Ketakutan sekecil apapun, lawan dalam nama Yesus. Karena ketakutan itu roh. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan ajarkan sama murid-murid waktu itu. Bahwa kamu harus menang atas ketakutan. Kamu gak boleh ada ketakutan. Yang pertama dia lakukan ketika itu, Tuhan suruh mereka, kamu murid-murid ayo jalan. Yang saya pelajari di sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu itu Tuhan sedang melatih mereka. Biasanya kan jalan sama Tuhan Yesus. Kali ini dibiarkan sendiri. Ayo kamu jalan. Tuhan udah tahu, murid-murid pasti akan mengalami ketakutan. Tapi Tuhan izinkan, seringkali latih. Nah, yang pertama Bapak Ibu, bagaimana caranya kita mengatasi ketakutan? Bagaimana caranya kita menang atas ketakutan? Yang pertama, kita mau dilatih dulu. Tuhan seringkali mengizinkan kita melalui sebuah latihan. Kalau enggak ada latihan, mana bisa kita menang? Betul apa betul? Bapak Ibu menang lomba tentunya harus melalui apa? Latihan. Sama juga menghadapi ketakutan. Enggak serta-merta tiba-tiba langsung menang. Harus apa? Punya namanya pengalaman. Pengalaman itu apa adalah latihan. Nah, sore hari ini seringkali orang menganggap, kok Tuhan izinkan seperti ini sih? Kok Tuhan membiarkan ketakutan terjadi sih? Ketahuilah Bapak Ibu, murid-murid sendiri dilatih sama Tuhan. Supaya apa? Supaya bisa menang menghadapi namanya ketakutan. Selama ada ketakutan, hidup kita nggak akan pernah damai. Amin. Sore hari ini, kalau Tuhan saat ini sedang mengizinkan kita menghadapi ketakutan demi ketakutan, yang penting takut bukan karena salah.
Kalau takut karena salah itu beda Bapak Ibu. Sekarang kalau kita jalan benar, tapi Tuhan benturkan dengan masalah-masalah yang membuat kita takut. Itu roh. Ketahuilah, Tuhan sedang melatih engkau. Dan Tuhan gak hanya sekedar melatih. Ketika dia latih engkau, dia akan ajari engkau. Dan ujungnya dia akan apa? Menyatakan mujizat. Ujungnya dia akan memberikan apa? Jalan keluar. Ujungnya dia akan berikan apa? Kemenangan. Masalahmu dibuat selesai. Contohnya vaksin. Kita dengar sekarang kita takut. Kalau dengar ceritanya Bu Johana. Kita takut. Tapi tahu enggak? Saya berpikiran positif aja Bapak Ibu. Kemarin gurunya pimpinannya dia foto-foto itu sampai ngomong seperti ini di Instagram. Hari ini Kesia menyelamatkan hidupku. Besar kepala adekku kalau kayak gini ceritanya. Bosnya bisa bilang gitu. Hari ini Kesia menyelamatkan hidupku. Dia langsung ngomong, Bapak Ibu, kalau mau vaksin harus siapkan betul-betul tenaga. Karena apa? Vaksin yang tipe ini, ya kan? Itu mungkin akan memberikan efek samping. Ya, akan memberikan efek samping apa? Mungkin meriang, mungkin demam. Tapi nggak buat mati Bapak Ibu. Tapi dari itu akan memberikan apa? Antibodi yang kuat. Memberikan apa? Semangat. Tapi apa dulu? Melalui apa? Efek samping. Kemarin Bapak Gembala disuntik, sakit, kemeng. Tapi setelah disuntik, apa? Ada antibodi. Betul ya? Jadi melalui itu ada kemenangan. Saya lihat tadi Kak Ivon, wah luar biasa pimpin pujiannya. Luar biasa Bapak Ibu. Sampai pemain musiknya mungkin mohon maaf Bapak Ibu. Mainnya mungkin saya terlalu semangat, atau mungkin Kesia terlalu semangat, atau semua terlalu semangat, mungkin agak keras sedikit, mohon maaf. Doakan supaya gereja bisa upgrade alat musik yang pakai telinga-telinga itu Bapak Ibu. Oh itu lebih bagus lagi Bapak Ibu. Oh itu bisa mantap. Nggak ada kekerasan-kekerasan. Saya hitung-hitung tuh 350 juta juga pasti lewat Bapak Ibu. Jadi ya kita berdoa Bapak Ibu. Saya lihat tadi Kak Ivon, semangatnya luar biasa. Oh saya ambil pemikiran. Kemarin disuntik vaksin apa? Astra. Kemarin Bapak Gembala tanya sama suster, itu vaksin memang kalau disuntik memberikan efek samping? Oh kita nggak tahu, ya kan? Itu kita pegang yang selama ini Sinovac. Nah kalau Astra itu bukan buatan Cina, itu buatan Inggris. Oh saya langsung ambil pemikiran positif. Orang Inggris itu kan badannya tinggi-tinggi, besar-besar, kuat-kuat, ototnya besar-besar. Oh ini karena orang Inggris yang bikin. Mungkin di dalam itu dimasukkan mungkin doping supaya apa? Lebih kuat, lebih semangat. Setelah ini nggak sakit-sakitan Bapak Ibu. Nggak hanya anti corona saja, lebih kuat daripada itu. Amin, amin. Jadi jangan takut. Kembali lagi, Tuhan seringkali izinkan kita dilatih, kita mungkin dihadapkan persoalan-persoalan untuk melatih kita. Supaya kita kuat menghadapi masalah. Tetapi ketika kita berhasil, kita tidak takut, ada kemenangan. Kita lihat ya, kita buka dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-11. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-11, tampilkan di situ, Bapak Ibu baca di depan saja. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka apa? Cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kita tahu cerita ini. Cerita ini ketika apa? Waktu itu menghadapi siapa? Goliat. Ketika kita menghadapi yang namanya masalah, ketika kita dilatih sama Tuhan, menghadapi yang namanya musuh, mungkin kita boleh takut, kita boleh cemas. Tapi reaksi kita apa? Ikuti, jalani, jangan bersungut-sungut. Coba kalau hari ini Bu Johana ngikuti bukan ngikuti tugasnya, ngikuti rasa sakitnya. Enggak ada orang-orang diberkati seperti ini, amin. Mungkin Bu Johana sekarang lagi di rumah. Aduh, disuntik bukan tambah sehat, Rek. Tahu kan kalau Bu Johana kalau udah merengut kan gimana? Aduh, heng. Aduh pijet heng. Aduh, kemang heng, pijet heng. Mas Eki bilang, "Oh, boy itu kok niki." Tapi karena apa? Dia ikuti maunya Tuhan, melayani Tuhan. Apa? Kemenangan yang diterima. Sama ketika waktu itu
orang Israel menghadapi yang namanya Goliat. Bapak Ibu kalau baca baik-baik di ayat-ayat awal dikasih tahu. Goliat itu jaraknya sama orang Israel berapa? 1 bukit. Bukan 1 meter. 1 bukit. Berarti posisinya itu masih jauh. Posisinya itu masih di ujung. Membahayakan. Sebenarnya tidak membahayakan. Berbahaya ketika dia udah berhadapan. Kayak saya dengan Pak Gembala gini. Wong dia masih di ujung sana. Dia cuma ngomong apa? Ya kita buka 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal yang ke-17 dikatakan ayat yang ke-4. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ayat yang ke-8. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Ya kan, lanjut. Dan orang Israel pada ayat yang ke-11 menghadapi ketakutan. Lihat, orang Israel matanya ditutup oleh ketakutan. Tidak ada satupun yang berani lawan dia, termasuk rajanya. Padahal sama raja diiming-imingi. Ayat yang ke-20, pasal yang ke-17, ayat yang ke-25, ya kan? 25, 26. Orang yang berhasil mengalahkan Goliat akan dapat anak raja, akan dapat harta. Kalau waktu itu saya di situ saya lawan Bapak Ibu. Dapat anak raja ya, mumpung lagi jomblo gitu Bapak Ibu. Tak lawan, hadiahnya anak raja Bapak Ibu. Lihat, ketika orang ditutupi yang namanya ketakutan, ketika dia matanya tertutup dengan yang namanya ketakutan, dia nggak lihat di baliknya itu ada hadiah, dia nggak lihat di baliknya itu ada mujizat, dia nggak lihat di baliknya itu akan ada kemuliaan Tuhan. Amin. Berapa saat yang lalu kan kita dengar kesaksian, bagaimana seorang anak yang di sini membutuhkan untuk bayar uang sekolah, dengan begitu besar jumlahnya. Bahkan orang tuanya bilang itu 3 kali gaji, bahkan mungkin 4 kali gajinya. Coba kalau waktu itu ibunya, mamanya, bapaknya ditutupi oleh rasa ketakutan. Opo sih kok ikut Tuhan begini. Coba kalau kita nggak pergi gereja, bayangkan kita pergi gereja tolnya berapa. Kita pergi gereja persembahannya berapa. Kita kasih perpuluhan berapa. Kalau kita tabung, nutup ini bayar uang sekolahnya anak. Pikiran manusia jalan ya. Tapi kan enggak seperti itu. Tetap tulus layani Tuhan. Tetap sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Di akhirnya Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Di akhirnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apalagi yang kita takutkan sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan takut dengan perkara yang kecil. Apalagi anak-anak mudanya sekelas vaksin. Tuhan kirim Daud, ya kan? Tuhan kirim Daud. Akhirnya apa? Daud yang bukan siapa-siapa, tapi hidupnya nggak ada kekhawatiran, nggak ada ketakutan. Eyalah, ngalahno Goliat bukan pakai pedang, bukan pakai apa. Cuma pakai apa Bapak Ibu? Watu. Katakan, watu. Sekecil itulah kalau Tuhan mau bekerja. Gak pakai pedang, gak pakai tombak, cuma pakai segelas, bukan pakai segelas, cuma pakai Daud ambil 5, yang dipakai berapa? 1. Kalau kita gak mau dikuasai yang namanya ketakutan, hidup kita pasti akan berkemenangan. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Amin. Mungkin kita bisa bilang, itu kan latihan kecil. Kamu gak tahu, masalahku ini sekarang berat. Belum bayar anak uang sekolah. Belum istriku sekarang lagi berulah. Belum suamiku sekarang lagi berulah. Belum sekarang anakku lagi berulah. Belum bayar ini, bayar itu. Belum sekarang aku lagi sakit. Belum sekarang aku lagi begini. Paling enak itu Levino tanpa beban. Dia tidurnya begini. Menghadap kehadirat Tuhan. Terus tanpa rasa takut. Iya kan? Paling enak Bapak Ibu. Seperti anak kecil. Gak pernah punya rasa takut. Daud gak pernah punya rasa takut.
Mungkin kita bisa bilang, kamu nggak tahu masalahku, kamu enak ngomong, kamu masih punya bapakmu, betul kan? Seringkali kan ada ngomong gini, enak Andre itu, ada masalah lapor bapaknya. Saya belajar saat ini, ada masalah tak simpen. Tapi seringkali ketika saya sudah nggak kuat, baru saya ngomong, Pak, ada masalah lagi, Pak. Kita belajar. Kita buka Mazmur pasal yang ketiga. Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Jangan Bapak Ibu bilang, oh masalah itu kecil, kamu nggak tahu masalahku. Kita mau belajar sama Raja Daud, kenapa dia bisa sukses. Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang kedua, ayat yang pertama. Mazmur Daud ketika ia siapa? Lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Baca baik-baik. Sekarang doa pagi bicara tentang kitab Mazmur. Waktu itu Raja Daud menghadapi masalah. Kalau Goliat bagi dia kecil. Kali ini dia menghadapi masalah yang sangat luar biasa. Dia bukan hanya sekedar takut gak dapat jodoh. Takut gak bisa bayar uang sekolah. Takut gak bisa bayar cicilan. Kali ini masalahnya luar biasa. Yang pertama, dia mau dikudeta anaknya sendiri. Mungkin kita bisa berkata, Daud goblok. Lah aku jadi bapak, tak pites anakku. Ya kan, betul kan? Tapi Daud ini mungkin bapak yang betul-betul gimana ya? Bapak yang betul-betul sangat mengasihi anaknya. Dia nggak mau mengotori tangannya melawan anaknya sendiri. Atau mungkin dia sangat sayang sama anaknya. Kalau orang tua sekarang kan, oh kon mokong-mokong tak pites. Oh kon mokong-mokong tahu gitu dulu waktu cilik tak masuk, tak melebok nama ini dalam perut. Betul apa betul? Tapi belajar sama Daud. Kalau anakmu bermasalah, kalau anakmu mungkin mau kudeta engkau. Ini zaman dulu udah ada kudeta-kudeta Bapak Ibu. Lari sama Tuhan. Ya memang sih nggak salah kalau ada beberapa orang, anakku macam-macam tak pitus sampai aku. Ya nggak salah juga, namanya kan melahirkan apa semua. Tapi kita belajar sama Daud. Yang saya mau bicara Bapak Ibu, ini Daud menghadapi ketakutan yang luar biasa. Satu, mau dikudeta anaknya. Yang kedua, barusan saudara Alfred khotbah, dia punya penasehat. Namanya siapa? Husai. Satunya siapa? Ahitofel. Tadi saya tanya sama David, Fit aku lupa Fit siapa? Kadang kita juga perlu diingat-ingat. Ada satu penasihatnya, namanya Husai. Itu orang kepercayaannya Daud, teman baiknya Daud. Gimana kalau kita dihianati oleh teman sendiri? Gimana kalau dihianati oleh orang kepercayaan kita sendiri? Ini Daud ini gak gampang Bapak Ibu, ketakutannya luar biasa. Makanya dia tuliskan di situ, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Daud gak baper, seringkali kan kita bilang, wah Daud ini baper. Sampai nulis seperti itu. Bahkan ayat yang ke-7 dikatakan, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Kenapa? Bukan hanya anaknya yang mau kudeta. Bukan hanya penasihatnya yang mau kudeta. Yang terakhir apa? Rakyatnya sendiri. Bayangkan Bapak Ibu, orang kepercayaannya. Jadi Daud udah gak punya siapa-siapa Bapak Ibu. Dia mau berharap sama siapa udah gak bisa. Dia mau minta tolong sama siapa udah gak bisa. Kalau dibilang takut Bapak Ibu. Ini ketakutan yang luar biasa. Tapi ingat Bapak Ibu, hari ini kita mesti belajar. Ketakutan yang kita hadapi itu apa? Adalah latihan. Kalau kita jalan benar, itu adalah apa? Latihan. Kalau kita berhasil, kita terima apa? Mujizat. Amin. Daud bingung Bapak Ibu. Dia mau bersandar sama siapa? Enggak ada orang yang bisa diajak lagi sama dia. Rakyatnya pun mau lawan dia. Nah, tapi ini bedanya. Kita lihat kembali ke Mazmur pasal yang Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 sampai 28. Yang pertama, ya, putus di situ ceritanya. Yang pertama ingatlah bahwa Tuhan selalu melatih kita untuk menghadapi ketakutan, untuk menang atas ketakutan. Karena apa? Ketika kita menang atas ketakutan, damai itu ada. Damai ada, berkat ada, mujizat ada. Nah, yang kedua, ya, kenapa seringkali ya kita gagal?
Tuhan mau bikin apa sama kita? Ayat yang ke-26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka apa? Terkejut dan berseru, itu siapa? Hantu. Lalu mereka berteriak karena takut. Ayat yang ke-27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka apa? Tenanglah, aku ini, jangan takut. 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Perhatikan baik-baik, sama kayak sapi ya. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Baca Alkitab baik-baik, sama kayak sapi ya. Tadi ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26 tadi dikatakan di situ. Coba ayat yang ke-26. Mereka terkejut ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, ya kan? Lalu berteriak karena takut. Berarti kan saya mau tanya Bapak Ibu, jaraknya murid-murid sama Tuhan Yesus jauh apa dekat? Jauh apa dekat? Mungkin enggak terlalu jauh. Dari sini ke pagar, ya kan? Dari sini ke pagar. Kemudian ayat yang ke-27, murid-murid tanya. Tetapi segera Yesus berkata, tenanglah, aku ini jangan takut. Dari sini ke pagar, coba Bapak Gembala berdiri di sana. Ketika saya lihat pagar, kira-kira saya bisa ngenalin enggak? Apalagi saya tiap hari ketemu, itu Bapak Gembala atau bukan? Kenal apa enggak Bapak Ibu? Kenal, betul kan? Dipertegas lagi, Yesus teriak, woi ini aku. Murid-murid tiap hari dengar suara Yesus. Kira-kira mereka itu tahu enggak suaranya? Suaranya Bapak Gembala lagi marah, suaranya Bapak Gembala lagi guyonan, saya tahu Bapak Ibu. Bapak Gembala teriak dari sana, nyoh, oh ini bapakku, kabur. Biar mama saya yang suaranya, nyoh. Apalagi tambahin masker Bapak Ibu, malah gak kerungu Bapak Ibu. Tapi pakai masker pun, ketika mama saya bilang, nyoh, saya tahu itu suaranya mama saya. Betul apa betul? Tapi iki murid-murid gak kurang ajar Bapak. Tiap hari jalan sama Yesus, tahu Tuhan Yesus andeng-andengnya di mana. Nek Tuhan Yesus diandeng-andeng. Nek enggak diandeng-andeng, dia tahu. Saya tahu mama saya andeng-andengnya di mana. Kalau adik saya kurang jelas. Masih kabur. Iya kan? Kalau mama saya tahu. Andeng-andengnya di mana. Dari jauh pun rambutnya yang naik di sini turun seret. Saya tahu itu mama saya. Iya kan? Karena apa? Tiap hari ada komunikasi. Murid-murid ini kurang ajar. Yesus tiap hari ketemu. Yesus tiap hari dengar suaranya. Cuma lihat jarak dekat begitu. Hanya gara-gara takut dibilang Yesus itu apa? Yesus mau ngajar. Untuk kalian menghadapi ketakutan, untuk menang atas ketakutan, kalian harus tahu aku luar dalam. Kalian harus kenal aku baik-baik. Buktinya apa? Petrus tidak kenal Tuhan Yesus itu siapa. Petrus tidak kenal bahwa itu Tuhan Yesus. Gimana mau kenal Tuhan Yesus baik-baik kalau mau lihat dari jauh aja nggak tahu. Kalau saya sekarang lihat Josi aja tahu, oh itu Josi. Biar dia kecil gitu saya tahu Bapak Ibu. Masa murid-murid nggak tahu itu Yesus? Betul apa betul? Ayo Bapak Ibu sekarang, kalau mau menang atas ketakutan, kenallah Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh. Kenallah dia itu sungguh-sungguh. Seringkali kan kita nggak tahu dengan siapa kita berperkara. Kita lebih mengandalkan manusia. Yesaya tadi yang pasal tadi pagi, Yesaya 1, coba buka ayat yang ke-10. Yesaya 1 ayat yang ke-10. Dikatakan di situ. Oh bukan. Yesaya 1 ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita apa? Berperkara. Kadang kita nggak tahu, kita ini urusan sama siapa Bapak Ibu. Kita lebih percaya manusia. Kita lebih mengandalkan kepintaran kita. Nggak salah Bapak Ibu. Zaman sekarang kini kita juga harus pinter. Nggak makan. Betul? Tapi ketahuilah sore hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita ini sedang berperkara dengan Tuhan pembuat jalan. Tuhan pembuat mujizat.
Tuhan yang menang atas segalanya. Kayak tadi Bapak Gembala itu. Karena kita tahu bersama kita ada Yesus. Mau dia pakai mungkin yang patung tipe ini, tipe ini, tipe ini. Yang ada tempelannya di sini, tempelannya di sini. Modelnya sini bolong, depan bolong. Kita tahu bersama Yesus. Kita gak perlu takut. Amin. Cuma seringkali kita ragu. Kita gak kenal siapa Yesus kita. Buktinya coba lihat ayat yang ke Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-28 tadi. Ya kan? Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu? Loh, Tuhan sudah ngomong, itu aku Tuhan, aku. Tapi Petrus masih tanya, Tuhan, apabila engkau itu? Loh, iki murid geblek orang bilangan gitu. Udah tahu itu aku, masih tanya apabila engkau itu. Berapa banyak seringkali kita sudah dikasih tahu firman, El Shaddai, tak usah aku takut, ayatnya Yesus memberikan kemenangan. Tapi dalam hati ini masih bertanya-tanya, mampu enggak Tuhan ya? Mampu enggak Tuhan? Kok sampai hampir telat kok Tuhan belum tolong? Ingat Bapak Ibu, kalau itu Tuhan latih, bukan karena kebodohan kita, bukan karena kesalahan kita. Telat ataupun tidak telat, bahkan seperti Sadrak, Mesak, Abednego, harus mati pun tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Harus percaya dong Bapak Ibu. Apalagi dalam masa-masa seperti ini. Kalau toh memang kita datang gereja. Tiba-tiba mungkin ada yang buka pagar. Ada yang naik sepeda motor. Bom meledak. Kalau Tuhan gak izinkan kita meninggal Bapak Ibu. Mungkin waktu bom meledak tiba-tiba kita bisa lompat ada di sini. Kalau toh Tuhan izinkan bom meledak. Kena sini. Terbakar. Mungkin setelah sembuh tambah kayak kulit bayi. Kan gak ada yang tahu. Amin Bapak Ibu. Jangan takut sore hari. Kenalilah Tuhanmu sungguh-sungguh. Si Petrus, dia karena hatinya tertutup dengan ketakutan, maka dia nggak tahu itu Tuhan itu siapa. Ujung-ujungnya ayat yang ke-29. 29, kata Yesus, datanglah. Nah Tuhan bilang datang oh. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Lanjut ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, apa? Maka takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak apa? Tuhan tolong aku. Ini loh Bapak Ibu, hatinya dipenuhi ketakutan. Sama Yesus ragu-ragu. Ketika dia mulai jalan, karena dia ragu-ragu, jadi antara maju, oh iya ya bisa ya, bisa ya, oh ternyata hebat bisa jalan atas air. Diizinkan ada tiupan angin. Nah ini masalahnya. Nelayan ketika dia di atas kapal kena namanya angin sakal, udah pengalaman di atas kapal. Tapi ketika mungkin dia di luar, itu bukan pengalamannya lagi. Berjalan di atas air ini pengalaman pertama. Ketika ada ketakutan, ujung-ujungnya apa? Dia mulai tenggelam. Percaya Bapak Ibu. Kita ikut Tuhan, tidak sungguh-sungguh. Kita ikut Tuhan, ragu-ragu. Kita ikut Tuhan, setengah-setengah. Ujung-ujungnya tenggelam. Jangan salahkan Tuhan. Lebih baik sore hari ini. Seperti yang namanya Yosua. Hari ini engkau putuskan. Ikut Tuhan sungguh-sungguh atau enggak ikut Tuhan sama sekali. Bukan berarti saya bilang gini, kalau enggak ikut Tuhan ya enggak usah gereja pisan. Enggak. Justru saya menghimbau. Di saat seperti ini, kita kan udah merasakan toh pertolongan Tuhan. Apalagi yang minggu depan, ya kan? Mau pergi kemana? Ungaran. Bukan percaya ungarannya. Tetapi ketika di ungaran ada ketenangan. Di ungaran kita bisa lebih sungguh-sungguh. Kalau di Surabaya sedikit-sedikit mau berdoa, WA masuk. Aduh Pak Gembala share, bersukacitalah senantiasa, ya kan? Oh iya, kita berkati. Mau berdoa lagi, share dari teman. Apa ini video? Oh Jokowi meresmikan bendungan Pacitan. Luar biasa bendungan Pacitan. Nggak jadi berdoa Bapak Ibu. Betul apa betul? Selesai, tutup. Partai dikudeta. Ya nggak berdoa Bapak Ibu. Tapi kalau ada kesempatan, minggu depan, yang mau ikut, ngomong Bapak Gembala, Pak Gembala saya mau ikut. Bukan berarti sakralnya di sana.
Tapi kita percaya, kita di sana bisa lebih kusuk, bisa lebih sungguh-sungguh, tanpa gangguan, pulang dapat banyak mujizat. Mau ikut minggu depan Bapak Ibu? Bapak Ibu bilang, si ngomong gak melok, gak tahu melok, gitu ngajak-ngajak orang melok. Ya saya kan jaga gawang Bapak Ibu. Itu makanya saya utuskan adik saya untuk pergi gitu. Pinter ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenalah sungguh-sungguh. Kita mau lihat ya, Raja Daud. Ya, kita kembali ke Mazmur tadi pasal yang ketiga. Raja Daud Mazmur pasal yang ketiga ayat yang keempat. Raja Daud di dalam setiap persoalannya, di dalam setiap masalahnya, mau dia berat, mau dia apa, boleh takut. Tapi dikatakan ayat yang ketiga, tetapi siapa? Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Ayat yang keempat, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Raja Daud tahu, aku boleh punya masalah, aku boleh punya banyak persoalan, aku boleh hati ini sedang takut. Takut divaksin, takut gak dapet jodoh, takut gimana abis ini mau di PHK, takut abis ini gajinya mau dipotong 50%, apalagi. Tapi saya lihat jemaat surya kebenaran, saya khotbah gini, saya lihat mukanya bukan muka penuh ketakutan kok. Muka penuh kemenangan, amin. Cuma saya warning tok Bapak Ibu. Karena setiap manusia bisa takut. Raja Daud ketika dia menghadapi persoalan yang seperti itu, mau dikudeta anaknya. Dia enggak atur strategi macam-macam Bapak Ibu. Dia cuma datang, Tuhan engkaulah perisaiku. Dia lari. Kadang saya lihat, ini Bapak bijaksana banget. Iya kan? Kecuali kalau Daud salah. Ini Daud benar loh Bapak Ibu. Harusnya dia bisa punya kekuatan. Oh tak puites kamu. Kecuali kalau Bapaknya salah, itu beda cerita. Ini Daud benar Bapak Ibu. Kok malah dia yang lari? Tapi dia lari, dia berseru sama Tuhan. Dia lari, dia cari wajah Tuhan. Akhirnya siapa yang turun tangan? Tuhan turun tangan. Absalom siapa yang ngurusin? Tuhan yang ngurusin. Rambutnya apa? Kecantol pohon. Akhirnya apa? Mati. Makanya lindung potong rambut. Karena apa? Dia tahu rambut panjang-panjang takut kecantol waktu naik sepeda motor gitu kan Bapak Ibu. Satu lagi cerita. Ini firman bukan cerita-cerita. Tapi dari sini akan ada kekuatan yang baru. Mazmur 56. Mazmur 56 ayat yang pertama. Nah, untuk pemimpin biduan menurut lagu merepati di pohon-pohon tarbatin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di mana? Di Gat. Nah, baca Alkitab jelas Bapak Ibu. Baca Alkitab pelan-pelan. Ceritanya sekarang Daud lagi ditangkap atau belum ditangkap Bapak Ibu? Daud lagi ditangkap. Ditangkap di mana Bapak Ibu? Di Gat. Nah, kalau kita baca Alkitab baik-baik, Gat itu tempatnya siapa Bapak Ibu? Gat itu tempatnya siapa? Goliat. Ini ceritanya ketika waktu itu Daud lagi dikejar-kejar sama Saul. Bayangkan Bapak Ibu, hidupnya Daud ini dipenuhi tiap hari dengan latihan. Jadi hari ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tiap hari terus dilatih menghadapi ketakutan, terus dilatih menghadapi masalah. Kadang saya kalau Ibu Johana itu kalau kesaksian, Dre aku hari ini masalah ikin Dre, besok aku masalah ikun Dre, aduh hari ini kakiku kemeng Dre, hari ini tanganku kemeng Dre, besok kepalaku kemeng Dre, gak tahu apa lagi yang kemeng lagi besok Bapak Ibu. Pokoknya tiap hari keluar kemeng Bapak Ibu. Bersyukurlah kalau kita, kan Bu Johana ini kan gak neko-neko Bapak Ibu. Bersyukurlah kalau tiap hari kita dilatih menghadapi masalah, dilatih menghadapi ketakutan. Cuma tadi jangan bersungut. Daud gak bersungut kok. Tapi tiap hari dia menghadapi latihan ketakutan. Kali ini dia habis menang lawan Goliat, Saul cemburu. Duduk berhadapan sama Saul, bayangkan Bapak Ibu, dilempar tombak sama Saul. Bapak Ibu kalau coba saya mungkin ya sama siapa gitu, saya pegang pisau. Saya kadang suka guyonan sama adik saya. Saya habis pegang pisau gini, di depan saya ada adik saya. Saya nggak punya nggak punya keinginan macam-macam. Benda tajam. Saya berdiri gini, saya sengaja lihat dia begini. Langsung lari Bapak Ibu. Kok pisau kok.
Daud, seperti saya dengan Bapak Gembala gini, tiba-tiba tombak itu dilempar, shoot. Bener nggak kena Bapak Ibu? Tapi ketika dia meleset, teng, kan tombak itu bunyi, toeng. Ya kan bunyinya, toeng. Kira-kira langsung mentalnya down nggak Bapak Ibu? Shock kan pasti, matang. Pisau ini. Kadang kita mau ngiris gitu, mau kena aja shock langsung, takut. Daud takut Bapak Ibu. Dia lari. Tapi dia lari kemana? Lari ke Gat, ditangkap. Loh, ini Gat ini tempatnya Goliat. Daud baru bunuh siapa? Bunuh Goliat. Goliat itu orang yang dipuji-puji di Filistin. Goliat itu orang yang diagung-agungkan di Filistin. Bapak Ibu kalau ketemu Daud, misalnya Bapak Ibu orang Filistin, Bapak Ibu orang Gat, ketemu Daud, kira-kira Bapak Ibu tahu, oh ini yang habis bunuh orang kesayanganku. Siapa ini sekarang? Semua kan pada fan sama Presiden Jokowi, betul kan? Kalau misalnya kita ketemu orang yang habis ngapa-ngapain Pak Jokowi, kadang seringkali Pak Jokowi dihina-hina, yang jengkel bukan dia. Yang jengkel siapa? Wifi, ya betul wifi mantuk-mantuk tadi gini. Nah, itu Jokowers, apa? Jokowers. Di sini Ahokers, ini Jokowers semua. Bayangkan, orang ini nggak tahu itu, betul kan? Saya kemarin ngomong vaksin, Pak itu temennya Kak Ivon 5 orang vaksin meriang semua. Bapak Gembala bilang apa? Kamu nggak tahu, Presiden Jokowi itu udah dengan caranya bagaimana menyediakan vaksin. Nggak gampang loh itu, butuh hikmat loh, bayangkan. Karena apa? Itu bukan orang yang dipuja-puja, karena memberikan dampak yang baik. Sama kayak Goliat. Mungkin kalau orang Gat ketemu Daud, sama Daud mungkin dapat dicincang-cincang gitu Bapak Ibu. Daud tambah takut gak Bapak Ibu? Masuk lubang singa satu, pindah lubang singa lain. Ada masalah ini belum selesai, ketemu masalah lain. Ketemu masalah lain, ketemu masalah lain. Hati itu capek Bapak Ibu. Orang takut tiap hari itu capek, enggak capek. Tapi ingat, itu apa? Latihan. Yang dikatakan Daud, ayat yang tadi dikatakan, ketika orang Filistin menangkap dia di Gat, ya, dikatakan itu miktam dari Daud. Justru di saat dia menghadapi ketakutan yang luar biasa. Ini ketakutannya nggak main-main loh Bapak Ibu. Ini ketakutan luar biasa. Sama ketika kita mungkin berhadapan dengan orang yang kita pinjam uang 1 miliar. Dia lagi bawa pisau di depan kita. Ini mungkin Daud seperti itu. Tapi ketika dari situ bisa ada namanya miktam dari Daud. Saya cari tahu, miktam itu apa sih? Miktam itu nyanyian, pujian di dalam kesengsaraan. Bayangkan, di dalam kesengsaraan, di dalam ketakutan, di dalam yang namanya hati yang penuh dengan kekhawatiran. Masih muncul yang namanya apa? Pujian. Ayat yang kedua, kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Ayat yang selanjutnya dikatakan di situ apa? Ayat yang selanjutnya, seteru-seteruku menginjak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Ini yang paling penting ayat yang selanjutnya, waktu apa? Aku takut, aku percaya kepadamu. Lihat Bapak Ibu, kenapa Daud disayang Tuhan? Kenapa Daud selalu mendapatkan jawaban ketika dia menghadapi masalah? Kenapa Daud selalu menang ketika dia menghadapi ketakutan? Hanya lawan Batseba aja dia kalah Bapak Ibu. Itu beda cerita Bapak Ibu. Karena apa? Boleh dia menghadapi yang namanya ketakutan. Boleh dia dihimpit masalah. Mungkin saya nggak tahu ketakutan kita apa. Macam-macam. Ada yang takut nggak diterima di kuliah. Ada yang takut belum bisa bayar uang sekolah, uang kuliah. Ada yang takut belum dapat jodoh. Tapi lihat, ketika Raja Daud menyanyikan pujian. Ketika Raja Daud, dia tahu Tuhan ini kalau dipuji-puji senang. Tuhan ini kalau kita berdoa sungguh-sungguh itu Tuhan pasti buka jalan. Sampai hari ini, kalau kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, kita sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, kita sungguh-sungguh percaya kepadanya, Tuhan pasti buka jalan. Sampai hari ini Bapak Ibu, jangan takut. Ini firman masih relevan sampai sekarang. Otak kita mungkin berkata, mana mungkin. Udah kelihatan mata gajiku dipotong 50%.
Udah kelihatan mata gajiku dipotong. Udah kelihatan mata habis ini aku mau di PHK. Udah kelihatan mata musuhku banyak. Udah kelihatan mata siapa yang mau sama aku. Ya kan? Sama kayak saya cerita. Siapa yang mau sama pendeta? Tapi biarlah pujian itu keluar terus. Jangan tinggalkan Tuhan. Makanya di dalam gereja itu, kalau nyanyi, nyanyi sungguh-sungguh. Dalam gereja itu, bukan hanya dalam gereja, dimanapun kita berada. Di rumah ada waktu baca, bukan ada waktu, baca firman Tuhan sungguh-sungguh. Sama seperti tadi saya bilang, kayak sapi. Baca pelan-pelan, ngerti enggak ngerti baca. Pasti Tuhan bukakan pengertian. Amin Bapak Ibu. Raja Daud, dia sungguh-sungguh menguatkan kepercayaannya sama Tuhan. Ketika dia menyanyikan pujian, ketika dia sungguh-sungguh berharap, Tuhan kasih hikmat. 1 Samuel 21 ayat yang ke-12. Dikatakan di situ apa? 1 Samuel 1 ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 dikatakan, bukan, 1 Samuel 21 ayat 12. 1 Samuel 21 ayat 12, Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi apa? Takut kepada Akis, raja orang Gad. Ketika Raja Daud takut, dia bikin apa? Miktam. Dia memuji Tuhan, dia menguatkan kepercayaannya. Ayat yang ke-13, sebab itu ia berlaku seperti apa? Orang yang sakit ingatan di depan mata. Dan berbuat pura-pura gila. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludah meleleh ke janggutnya. Dan selanjutnya raja bilang gini, kamu ngapain nangkep orang gila ini? Justru bikin malu-malu sama aku. Caranya unik, caranya lucu. Tetapi lihat, Daud apa? Diselamatkan. Enggak jadi apa? Lihat loh, kalau kita sungguh-sungguh menguatkan kepercayaan kita sama Tuhan. Kita kenal siapa dia sungguh-sungguh. Kita berharap sama dia sungguh-sungguh. Tuhan tuh buat perkara yang unik-unik loh. Tuhan tuh buat perkara itu yang kita enggak masuk akal. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Amin. Saya percaya Bapak Ibu sudah pernah mengalaminya. Amin. Jangan takut Bapak Ibu, jangan khawatir, setiap orang punya masalah. Saya pun juga punya masalah, bukan gak punya masalah. Tetapi dengan cara yang unik pun, kalau kita mau sungguh-sungguh berperkara dengan dia. Kita mau buat percaya Tuhan sungguh-sungguh. Dengan cara yang unik dia tolong kita. Percaya Bapak Ibu? Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Hari Jumat, saya butuh dana Bapak Ibu. Karena dana saya ada di tempat lain, saya belum bisa tarik. Jangan dilihat jumlahnya ya Bapak Ibu, jangan dilihat apa, tapi lihat uniknya. Lihat uniknya Bapak Ibu. Dana ini ada di tempat lain, saya butuh. Tapi saya tahu, saya kalau tarik dari sini nggak bisa. Jadi saya sendiri pun harus menyelesaikan pembelian barang-barang. Karena truk itu harus berangkat. Saya sudah diwanti-wanti, tolong belikan langsung ya. Jadi saya nggak bisa muter-muter Bapak Ibu. Tolong belikan langsung karena barang di toko sudah habis. Tolong kamu selesaikan. Belikan supaya naik di truk, supaya nanti minggu depan sampai barangnya. Iya kan? Nah, ketika waktu itu hari Jumat saya harus melunasi, saya butuh jumlahnya Bapak Ibu. Ya, dengarkan. Jumlahnya 2.330.000 rupiah. Buat Jemaat Surya Kebenaran? Buat Jemaat Surya Kebenaran? Amin. 1M buat Jemaat Surya Kebenaran? Kok kecilnya berkurang Bapak Ibu? Jangan lihat jumlahnya. Saya tahu kalau saya waktu itu mungkin telepon sama Ciknyo 2 juta. Kamu butuh berapa sih? 20 tak kasih. Apalagi telepon sama siapa namanya? Hendrik 20 juta. Duit opo. Amin. Belajar dulu dari yang kecil. Saya butuh 2 juta. Uang kecil Bapak Ibu. Jumlahnya 2.330.000. Tuhan ya apa ini Tuhan? Saya belum bisa tarik dari sini Tuhan. Saya ambil uang dari mana ini Tuhan? Itu loh. Hidup gak dipenuhi ketakutan. Saya gak mikir Bapak Ibu, saya jalan-jalan biasa aja. Cuma dari dalam hati ini Tuhan kasih tahu, apakah aku ini gak sanggup? Apakah aku ini gak mampu? Ya kan? Tuhan tuh tahu kok kebutuhan kita, bukan dia gak tahu.
Tapi dia pakai cara yang unik. Tiba-tiba siang-siang ada orang yang telepon saya. Andre, aku butuh mau beli barang ini. Pikirku nih orang ini takok tok. Nanti ketika sudah dikasih harga, nanti ujungnya dia bilang gini, keep ya, ada uang tak bayar. Jadi kadang saya 10 item misalnya gitu, ini ya item ini ya. Oke, keep, catat, nanti uangku cair tak bayar. Tapi saya ya nyantai aja Bapak Ibu, dia bilang kau tolong cari barang ini. Baik, tak cari Bapak Ibu. Sudah, tak masukin. Harga ini sekian. Orang ini biasanya kalau nawar Bapak Ibu, 5.000 itu ditawar Bapak Ibu. Misalnya harganya 205.000, salah 200.000. Bayangkan caranya Tuhan unik. Saya buka harga, ini. Dia cuma bilang apa? Oke, sebentar saya transfer. Jumlahnya tahu enggak? Yang harus dia bayar sama saya itu berapa? Tadi saya butuhnya berapa Bapak Ibu? 2.330.000. Kalau cuma 2 juta kan, 2 juta. Kebetulan. Setelah saya total Bapak Ibu, jumlahnya berapa yang harus dia transfer? 2.330.000. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus, haleluya. Kalau angka gitu, saya malu sebenarnya ngomong angka, karena buat jemaat Surya Kemenangan itu terlalu kecil. Tapi yang saya mau bilang, Tuhan tuh unik Bapak Ibu. Orang ini biasanya kalau mau transfer, diulur-ulur Bapak Ibu. Orang ini biasanya kalau mau beli, ditawar-tawar Bapak Ibu. Tapi hari ini, saya buka sekali, gak banyak omong, oke, per detik ditransfer. 2.330.000 rupiah. Tuhan bilang, kamu butuh, yang kamu mau tagih sama orang kan jumlahnya segitu. Aku kasih dari tempat lain, jumlahnya sama. Itu kita enggak takut. Coba kalau dari pagi saya sudah takut, enggak bisa, kamu harus kembalikan uangku, aku harus bayar, kalau enggak aku mau gimana caranya. Coba kalau dari awal kita udah rame duluan, merpati mau datang, itu kan tadi lagunya Daud kan merpati. Merpati enggak sudah datang Bapak Ibu, sing datang burung, hantu. Malah ada kemarahan, malah ada perkelahian. Tetapi ketika kita belajar enggak takut, kita tahu siapa Tuhan kita. Jumlahnya bisa pas. Selesai Bapak Ibu, enggak selesai sampai di situ. Tiba-tiba berapa menit lagi dia WA. Pikirku orang ki mari terima doa kita. Andre, tambah lagi. Loh, orang kita menantah. Ini ya, pesan ini. Tak pikir, ini paling dikip tok gitu Bapak Ibu. Sudah, berapa jumlahnya? Tambahin lagi. Ini kan enggak perlu sebut jumlah. Yang penting tadi itu, uniknya. Ditambahin lagi Bapak Ibu, per detik ditransfer lagi. Tuhan bilang, kamu kalau enggak takut, tak kasih sesuai kebutuhanmu, enggak cuma berhenti di situ, ditambahin Tuhan apa? Enggak kakek ngomong, ditransfer Bapak Ibu. Sampai selesai di situ. Enggak, besoknya. Ini, tek. Oke, sudah. Transfer. Malah ditambahin lagi Bapak Ibu. Saya bukan bicara transfernya Bapak Ibu. Saya percaya jemaat Surya Kebenaran lebih dahsyat. Ya kan? Cuma yang saya mau bilang, kalau kita kenal Tuhan kita enggak takut. Kita enggak rame-rame. Seperti anjing ya, kalau ada tulang gitu kan, anjing semua berebut. Enggak ada tulang, semua diem. Kalau kita bisa enggak takut, kita tenang. Tuhan tuh tolong dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Tuhan yang turun tangan sendiri. Biar sore hari ini, apapun permasalahan kita, apapun ketakutan kita, apapun kekhawatiran kita, kasih tahu kanan kirinya, katakan jangan. Ayat terakhir, Yesaya 41 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama dengan iman. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Dikatakan di situ 1, 2, 3, lihat depan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Apalagi janganlah bimbang. Sebab apa? Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang akan memberikan kurang keras ke lebih keras. Tuhan bukan hanya menyelesaikan, tapi Tuhan akan memberikan kemenangan. Sore hari ini, percayalah Tuhan mampu. Amin Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.